melalui rekening Kagama Aceh itu sudah kita salurkan sebentar. Sudah kita salurkan sebesar Rp102.420.000, Mas. Gitu. Jadi yang sudah kita salur itu untuk ke Aceh Utara dan Lusmawe, Aceh Timur Lamsa, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Birun, Aceh Timur, dan nanti mungkin akan kita salurkan lagi untuk Aceh Tenggara dan Gayo Luas, Mas. Kemudian mengingat kondisi Aceh Tamiang yang sangat parah, kemungkinan akan kita top up kembali, Mas, ke Aceh Tamiangnya. Eh, kita bekerja dibantu oleh anggota kita Kagama di kabupaten kota. Kebetulan kita ambil eh, teman-teman kita yang alhamdulillah tidak terdampak. Kita minta tolong mereka untuk menyalurkan dan sekaligus membelanjakan dulu di sana. Jika tidak di sana tidak ada seperti kayak Aceh Tamiang itu kita belanjanya di Langsa, terus kemudian yang Aceh Tengah dan Benar Meriah kemarin kita belanjakan di Banda Aceh, kemudian kita berangkatkan lewat udara, Mas. Insya Allah hari ini mereka terima. Gitu, Mas, laporannya. Eh, itu aja. Jadi kami mohon saran untuk selanjutnya. Demikian, Mas. Oke, makasih Kak Yasi. Tadi pagi Bendahara Umum memberitahu kita juga kita akan menambahkan dana untuk ke teman-teman Aceh ya. Nanti jumlahnya pas sudah di bendara akan kami sampaikan. Mungkin sekitar 30-an juta gitu. Jadi kendala kita selama ini dan kondisi teman-teman di sana seperti apa, Mbak Yasi? Kendala kita di transportasi, Mas. Kendala di transportasi kan untuk daerah-daerah yang putus kayak Aceh Tengah dan Benar Meriah itu kita butuh waktu koordinasi dan segala macam itu 4 hari. Empat Akhirnya hari. kita memutuskan untuk udahlah lewat udara aja. Itu juga teman-teman di Aceh Tengah agak fight sedikit untuk ngambil bantuannya itu di apa namanya di Rembele. Rembele itu posisi di Benar Meriah dan itu yang dijangkau oleh Hercules. Demikian, Mas. Oke, makasih Kak Yasi. Mungkin kita beralih dulu. Kira-kira yang perlu disupport dari kita apa, Mbak Yasi? Oh, ini kita di laporan dari teman-teman di lapangan, mereka butuh air bersih, Mas. Dan saya sudah melalui beberapa teman-teman minta untuk difasilitasi untuk alat alat pembersih air, tapi yang portable, yang tidak membutuhkan listrik, Alat. Oh, karena itu sangat penting, Mas, untuk apa? Untuk air minum masyarakat, Mas. masyarakat ya. Kemudian sebagian juga perlu untuk eh, tapi itu bukan air minum sih ya, semacam air bersih untuk membantu mereka membersihkan rumah-rumah mereka. Museum ini. Itu, Mas. Oh, oke. Kalau next plan-nya teman-teman di Aceh seperti apa, Mbak Yasi? Hmm, ini kan kita masih tanggap darurat nih, Mas, sampai Iya, dengan tanggal 14, insya Allah. 18 ya. Jadi kita masih penyaluran bantuan yang sifat sembako. Nah, untuk next kita nunggu perkembangan dulu apakah diperpanjang masa tanggap daruratnya atau tidak. Jika tidak diperpanjang, kita mengikuti aja pemerintah Aceh seperti apa, kita Apa? ikutin. Tapi jika tidak diperpanjang masuk ke tahap rehab rekon, insya Allah kita menyesuaikan juga kegiatannya, misal apa namanya ya, memanfaatkan alumni kita yang psikolog atau psikiater gitu yang untuk trauma healing, Mas. Itu Kemarin. rencananya, Oh, rencana oke. saya. Oke. Oke, makasih sekali Mbak Yasi. Mungkin kita beralih ke teman-teman di Sumatera Utara. Eh, Bu Grace, kami persilakan. Oke, bentar ya. Kedengeran nggak suaranya? Clear, Bu. Iya.
kan Ketua Pengda sendiri juga di tengah-tengahnya kita ngebantu juga kan kita kebanjiran ya gitu. Jadi prosesnya kalau kami sekarang aja ya, jadi dana yang terkumpul sekarang itu 137 juta, itu sudah termasuk yang dari Pengda baru ditransfer ya Mas, 47. Jadi kalau dari kita yang kelola sendiri awalnya itu sekitar 90-an, 80 sekian ya. Nah dari yang 80 sekian itu kami membagi karena ada di banyak titik dan kami membagi berdasarkan kondisi daerah. Jadi yang disuplai adalah apa yang dibutuhkan. Kayak kemarin misalnya kondisi Langkat kita masuk di hari kedua itu di daerah yang memang bahkan dapur umum juga tidak ada. Jadi yang paling efektif adalah makanan siap saji, ya kita langsung siapkan per pagi dan itu disampaikan ke mereka. Nah, daerah yang sudah kita masuki itu adalah kalau untuk Sibolga Tapteng terutama langsung ke RSUD Pandan karena di situ ada dokter yang juga alumni UGM ya, KU 2002 dan spesialis radiologi juga dari UGM yang pada saat itu menyampaikan ke kita bahwa kondisi di sana nakes sudah karena nakesnya juga terdampak, jadi keluarganya mengungsi ke rumah sakit. Jadi rumah sakit itu jadi tempat pengungsian dan pada saat itu juga untuk makan 2 kali sehari juga sudah sulit dan waktu itu kita punya jaringan dengan teman-teman di Lanut dan kebetulan ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerahnya juga alumninya UGM. Jadi kita minta bagaimana caranya untuk masuk, mengirim bantuan dan beralamat dan langsung mereka terima, langsung diterima di sana gitu. Kalau untuk Langkat kita salurkan sendiri langsung dari Medan kemarin. Kalau Deli Serdang juga begitu, kita ngambil 1 kecamatan dan Humbahas ya, Humbahas itu daerahnya yang kita ambil 1 desa yang kita bantu karena ada 3 desa itu yang terkena dampak dari PLTA yang ambrol ya. Jadi 3 desa itu hampir terkubur, mereka mengungsi semua. Nah kita cover di 1 desa yang masuk ke sana juga kondisinya tidak gampang ya. Mungkin saya kirim foto-fotonya di grup itu memang terisolir. Untuk Tapteng dan Tapsel kita semua masuknya di daerah yang terisolir ya Mas. Jadi bukan kayaknya kita sepakat tidak melewati posko kabupaten ya, poskonya pemerintah karena kalau lewat jalur begitu agak tidak langsung ke masyarakat, kita akan tetap mendengar rintihan orang kelaparan gitu. Jadi kami lebih senang masuk bergulat bagaimana caranya supaya langsung ke kantong-kantong yang memang terisolir itu. Jadi untuk per hari ini kita sedang siapkan logistik untuk perjalanan Medan Tapteng dan Medan Tapsel. Itu kita dua-duanya ada 2 mobil yang siap di load itu kapasitas yang L300 itu ya, tapi yang mobil box ya. Jadi mungkin sekali berangkat itu nilai sumbangan yang dibawa sekitar 40 juta untuk setiap titik. Jadi 40 juta ke Tapanuli Tengah, 40 juta ke Tapanuli Selatan. Kenapa harus dari Medan? Nah, kenapa harus dari Medan begini? Jadi Tapsel itu paling susah kami masuki karena untuk bandara yang ke Taput itu Silangit dan bandara yang ke Tapanuli Selatan itu ternyata pesawat yang ke sana itu dari Jakarta Mas, dari Halim. Jadi bukan dari bandara yang Suwondo yang dari Medan. Itu pertama persoalannya. Jadi terpaksa jalan darat juga karena kalaupun kita pakai lagi udara nanti menjemput dari bandara Pinang Sori itu yang di Tapanuli Tengah masuk ke teman-teman relawan itu tetap perlu mobil gede juga, double cabin juga, dan kemudian ada beberapa titik yang di situ putus, jadi lansirnya agak susah. Akhirnya kami berinisiatif bahwa untuk ke Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan itu biar saja pakai jalan darat dari Medan. Kedua, dari semua donasi yang disumbangkan itu benar-benar donasinya diganti barangnya, jadi biaya operasional, biaya kendaraan, bensin,
makanan para relawan yang membagi dan semuanya itu support dari dana kas dari Pemda Sumut. Jadi kalau kami terima 137 136 sekarang, maka itu akan sampai kepada para korban langsung dengan nominal yang sama. Kedua, sebenarnya kalau saya langsung ke tantangan ya, kalau tantangannya itu sebenarnya Taput ya. Taput itu di 2 kecamatan yang berbatasan dengan Sibolga Tapteng ya, ada Pinangsori dan ada 1 desa lagi yang memang kondisi jalannya nggak memungkinkan ya. Itu kita nggak, saya cuma coba japri-japri ke Kagama yang saya tahu ada di Bina Marga, yaitu bagaimana, karena kita punya satu teman di sana, Kagama sipil 88, Bang Rudi gitu. Tapi saran beliau tetap aja masuknya ke ininya Bupati, poskonya Bupati, poskonya Kabupaten gitu. Yang menurut kami ya oke lah kalau itu jalan terakhir. Tapi kami bersyukur ya dengar-dengar dari teman yang ini dari Kagama Care kan masuknya ke Taput ya. Berarti situasi dan kondisi yang di sana yang jelek banget itu akhirnya mungkin sudah dilihatlah sama teman-teman dari Kagama Care. Itu aja sih Mas sampai per hari ini. Makasih Bu Kris. Untuk rencana kedepannya kita tetap menyampaikan bantuan ya Bu Kris. Kalau kami kan mengikuti perkembangan ya Mas ya. Jadi Iya. perkembangannya begini. Kalau kemarin awalnya kan ketika ada yang minta makanan siap saji, kita siapkan makanan siap saji karena tidak ada dapur umum. Ke daerah yang butuh logistiknya adalah sembako, kita dropping sembako. Untuk sekarang, untuk Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, itu permintaan mereka malah lauk dari sembakonya. Karena gini, mereka bilang udah lebih dari seminggu kami hanya makan nasi dan mie instan. Jadi yang akan dikirim gitu nanti selain pakaian karena kondisinya, kemudian alat kebersihan semua, dan juga dari Aceh Tamiang. makanan siap saji, makanan lauk ya Mas. Jadi bukan nasinya tapi ikan asin yang cukup tahan, kemudian sarden, kemudian ya begitu-begitu deh, sosis yang tahan di perjalanan, itu yang kami kirim nanti. Bahkan mungkin kalau pas mau berangkat kita loadkan sayur ya. Jadi kan sawi putih itu kan agak tahan ya. Sawi putih dengan minyak goreng dan segala macam. Ya kita sadarlah itu sudah seminggu lebih mereka makan hanya nasi putih dan Indomie gitu. Begitu. Oke, makasih sekali Mbak Kris. Teman-teman ada yang mau disampaikan lagi atau dikonfirmasi? Sebelum kita menginjak ke Izin Mas, yang untuk nextnya, yang untuk kelanjutannya kita ada nggak program PPK Agama yang mau dikolaborasikan dengan daerah ketika pada tahap tahap rekon? Oh iya, akan kita lihat dulu ke depannya Kak Yasi kondisinya seperti apa dan kebutuhannya seperti apa gitu ya. Mungkin tadi seperti Kak Yasi sampaikan, kita sampai kapan tanggap bencananya gitu, terus berikutnya seperti apa gitu. Baik, tapi yang itu tadi Mas, yang untuk alat pengolah air bersih itu di mana ya bisa kita akses Mas? Karena Alat memang untuk pengolah air Mas, pengolah air pengolah air bersih. ya. Minimal mereka ada air untuk mereka minumnya dulu. Minum ya. Karena kalau air kemasan itu kan kita susah juga tuh kalau di daerah bencana nggak ada tempat belinya. Kita harus belanja di tempat lain, kita antar ke sana gitu. Bahkan untuk makanan juga kayak di Tamiang itu teman-teman Kagama di Langsa yang masak terus salurkan ke Tamiang. Ke Tamiang ya. Oke, mungkin kita jadikan satu action item ya Kak ya sih, karena sebelumnya waktu kita di Palu dan di Jakarta dan sebagainya kita punya water purifier gitu ya, penjernih air yang bisa langsung diminum gitu Kak ya sih. Dan itu kita bisa bergerak dengan mobile dengan itu gitu. Mungkin nanti
kita sampaikan ke teman-teman gitu tentang kebutuhan ini gitu kayak sih. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Terus It, berikut, Oh, itu Nggih, Mas, ada teman-teman saya itu di Kagama Aceh juga. nggih, nggih. Kebetulan itu di sekretariatnya. Mungkin ada tambahan. Oke, siap Rahma nggih. namanya. Mbak Rahma atau eh, halo, ya, halo nggih. ya, Halo, itu oh, Silakan Mas atau Mbak Rahma. jadi gini Mas, untuk penyaringan itu Mas kan, kalau kalau bahan penyaringan itu kayaknya di Aceh agak sulit, Mas. Karena sekarang kita kalau ngambil bahan kan itu dari Medan atau dari luar. Sementara kan transportasi payah. Kalau Iya. misalnya Bergama bisa kirim alat kayak misalnya Betonizio dan beberapa hal absorben itu kan, kita bisa Ya. rakit di sini. Cuma kalau sekarang bahannya kan susah kan, kita nggak bisa akses keluar untuk pengereman. Nah, kalau andai kata dari UGM atau mungkin dari Jogja itu bisa merakit terus dikirimkan, syukur sekali Mas kalau bisa Mas. Oh, oke. Iya, kita anu dulu ya. Jadi alat jernih air yang bisa portable dan bisa dirakit di lokasi gitu ya. Misalnya kirimkan bahan, kami juga rakit boleh juga gitu. Kalau di sini Oke, kita nggih. agak sulitan dari bahan untuk rakit itu Mas. Oke, siap nggih. Kita catat dulu nggih. Nggih. Nggih, siap nggih. Mbak Kris tadi ada yang mau disampaikan? ya, sebenarnya kan persoalannya sama ya, soal alat penjernih Alam air. jernih ya. Oke, nggih. Kemarin kan karena itu sebenarnya juga info dari Revika ya, karena dia ikut Kagama Care waktu banjir yang di Bekasi ya Mas ya. Jadi Nggih. sempat juga saya kontak ke Mbak Heni. Mbak Heni tolong dong ditanyain ke Kagama Care itu belinya bagaimana. Artinya Kagama Sumut pengen yang Ya. disalurkan itu adalah sesuatu yang memang ya kan duitnya nggak banyak ya Mas ya. Jadi kalau duit Yes. sedikit ya berartilah begitu ya. Nah terus waktu itu komunikasinya kan ternyata setelah disampaikan kan itu tidak diperjualbelikan gitu. Tapi ditanya butuh berapa Mbak? Lah saya bingung juga kan kok butuh berapa ya. Nah terus saya akhirnya minta Mbak Heninya kontak langsung ke Ketua Pencap Sibolga Tapteng ya kayak gitu. Nah tapi kan posisinya sekarang kan ketua Pencapnya juga sudah harus masuk site ya. Kebetulan dia kan kerja di tambang yang di daerah tersebut, tambang emas gitu. Jadi waktu itu pertanyaan saya memang jelas, Mbak, harganya berapa dan apakah untuk instalasinya membutuhkan spesifikasi engineer khusus lah itu kan, karena saya kan nggak tahu alatnya. Nah, yang kedua lagi yang juga pengen saya sampaikan adalah kemarin kami setelah 2 minggu bekerja tanpa kopi darat ya, karena kan di Medan juga kan bensin sempat mengalami kendala, terus semua juga kebanjiran gitu. Jadi kan kita kan kerjanya ya nyebar terus ya dikerjain lah pada setiap titik gitu ya. Nah kemarin baru sempat duduk bersama lah para ketua dan sekretaris gitu ya dan bendahara gitu dan uh, mohon izin ya dengan teman-teman Kagama Aceh. Sebenarnya kan kami merasa ikut prihatin lah sekarang karena Tamiang itu kan masuk dari Medan jauh lebih gampang ya gitu dan kita sempat berpikir untuk apakah kami boleh masuk ke sana karena orang per orang dari kami sendiri kami tahulah orang per orang dari pengurus Kagama Sumut itu sebenarnya sudah meloding makanan siap saji ke sana, tapi kita nggak pakai nama Kagama Sumut ya, jadi itu pakai ya udah kumpul tek 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 dimasak di satu tempat telur sambal teri drop ke sana kan kayak gitu karena kondisinya kan memang prihatin kan dan lebih gampang masuk dari Medan. Nah itu yang kemarin sempat ditanya kami diskusikan kami kalau misalnya melakukannya kami kulonun lah dulu ya dengan dengan Kagama Aceh tidak ingin apa ya namanya melangkahi sebenarnya tapi faktor kemanusiaan ya apa yang bisa kami lakukan sebenarnya begitu itu sih Mas satu
kalau memang diizinkan. Cuman info juga dari orang yang terus keluar masuk daerah tersebut kayaknya tadinya nih mau rame-rame nih kan itu kan deket Medan ya Mas. Jadi Iya. Pak Ketua udah bilang atau kita sama nih Sabtu ke sana gitu. Cuman begitu diinformasikan kepada orang yang biasa mendelivery bantuan ke sana, dibilang harus kuat ya, nggak kuat mental ya pakai masker segala macam terus ya oke lah kalau begitu kami salurkan saja lah tidak mungkin tidak ikut gitu itu sih intinya. Iya, Oke. izin Mbak Grace, itu Tamiang juga Mm-mm. kampung saya ya. Dan Ah, adik saya juga ya selamat sih, alhamdulillah. Jadi ya itu tadi memang kemarin kan akses yang dari Medan juga kan terputus Mbak kan. Jadi kita minta tolong ada keluarga saya yang di Langsa dan teman-teman saya yang di Langsa itu yang ini tuh Mbak, yang apa namanya? Yang ketika masih terputus itu mereka yang mencoba nembus ke Tamiang, padahal itu di daerah Tualangcut juga kan masih tinggi air di jalan itu. Itu yang kendala kemarin, makanya kita nggak bisa pada saat itu juga kita membantu gitu. Dan komunikasi sulit sekali itu. Baru lancar sekitar 2 atau 3 hari inilah tuh baru lancar komunikasi ke sana. Itu gambarannya Mas Komo dan Mbak Grace. Oke. Makasih ya sekali Mbak maka Yasi. Terkait dengan tawaran dari teman-teman Pemda Sumut, apakah mungkin untuk dikolaborasikan gitu Mbak Yasi dan teman-teman di Aceh gitu. Jadi beberapa daerah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, baru bisa join. Oke, Pak silakan Prof. Sebentar nih Prof. Jadi ini tadi ada usulan dari teman-teman Pemda Sumut untuk mensupport teman-teman yang ada di Tamiang yang mungkin agak sulit dijangkau ketika dari Banda Aceh gitu, Prof. Recording in progress. Saya pikir ini itikat baik dan bisa menjadi sinergi kita bersama gitu kali ya. Izin. Monggo silakan. Kalau saya Tamiang hampir semua 80% itu lumpuh. Artinya luas sekali wilayah yang kena dampak di Tamiang itu. Nanti tinggal kita koordinasi aja karena memang kalau kita pun tidak cukup juga itu untuk mengatasi ini juga masuk LSM dari Jawa juga ramai. Tapi belum juga tercover. Jalan dari Aceh ke Tamiang sudah bisa masuk. Jadi lalu teman-teman dari Las Surabaya itu sudah berangkat dari Aceh Utara ke Tamiang, dia bisa masuk. Cuma memang kalau distribusi bahan-bahan mungkin lebih gampang dari Medan ya, karena kan stoknya lebih besar dibanding yang di Aceh. Di Aceh itu yang di Aceh Utara itu mensuplai ke semua wilayah, ke Banda Meriah, Takengon, Biren, itu di Aceh Utara. Karena jalan dari Banda Aceh ke Aceh Utara itu putus di Kroni. Sekarang sedang dibuatkan jembatan untuk penggantinya. Jadi mungkin kalau memang bisa dibersamai ya, bersama-sama, saya pikir lebih bagus Mas. Tinggal di koordinasinya aja. Oke. Jadi clear ya Mbak Bu Grace. Jadi untuk Aceh Tamiang mungkin bisa jadi bersama-sama teman-teman dari Aceh maupun dari Medan gitu ya. Ya Mas, karena kan kami tuh kalau ngantar ke Langkat itu, kan Langkat kan kena juga. Jadi begitu ngantar ke Langkat itu yang berbatasan dengan Aceh Tamiang. Jadi sebenarnya buat kami tuh kayak sekali jalan gitu. Ngelot barang di mobil bisa langsung sampai. Cuman kalau Langkat kan kondisinya sekarang sudah bisa masak ya. Tapi kalau Aceh Tamiang kan kami memang selama ini supportnya orang per orang lah ya. Jadi tidak menggunakan nama keagama. Kita kan makanan masak ya yang dikelola oleh satu teman yang punya dapur lah ya, memang usaha dia di bidang makanan gitu. Jadi biasanya kita masukin ke situ, kemudian Mbak Reni yang masakin gitu intinya. Kami apa yang dapat ya, jadi memang masuk ya kalau memang di situ kekurangan air mineral, orang belum bisa makan ya kita akan dropnya itu. Kalau memang sudah bisa masak, butuhnya sembako ya kita akan dropnya itu juga gitu. Jadi apa kebutuhan daerah yang kami akan masukin sebenarnya yang akan kami dropping gitu. Gitu Mas. Oke, makasih sekali Bu Grace. Jadi
untuk Aceh Tamiang nanti bisa dikolaborasikan dan untuk yang lainnya berdasarkan kebutuhan gitu ya Bu Kris. Nah, untuk air penjernih ini, penjernih air ini nanti akan kita komunikasikan dengan teman-teman Kagama Care gitu. Atau Mas Badak bisa memberikan sedikit update terkait dengan rencana teman-teman Kagama Care? Dilanjut dulu aja Mas Komo. Oke, siap, G. Diselesaikan dulu aja. Oke, kalau ini kayaknya udah selesai ya. Atau ada yang mau ditambahkan teman-teman dari Aceh dan dari Medan? Itu ada Prof. Nazar tuh sekretaris Agama Aceh, Sekjen Pegang Aceh. Kalau dari Kagama Sumut udah Mas, itu aja sih dulu. Oke. Kami cuman minta izin begini, kalau misalnya nanti dana masih ada sebenarnya di kita dan kita dapat info dari berbagai daerah bahwa kondisi juga sudah stabil. Sebenarnya rencana kita nanti, kalaupun saldo masih ada ya, saldo masih ada karena sampai per hari ini juga terus ada donasi masuk ke kami. Kami berpikir seandainya ada bantuan atau apalagi dari PPK Agama, kami lebih senang menyalurkannya itu menjadi bentuk membangun sekolah atau apa gitu di daerah yang paling berantakan ya, di Tapanuli Tengah dan Sibolga gitu. Jadi ada kenang-kenangan lah, ada kenang-kenangan, karena kalau sembako sendiri kita udah ditolak kalau di Tapeng dan Sibolga, sembakonya udah diminta nggak usah gitu, yang disuruh malah udah itu mereka nggak bilang udah overload lah kalau sembako gitu. Jadi kita berpikir daripada kita hanya menjalankan donasi apa ya namanya, tanpa hanya sekedar menjalankan donasi, menyalurkan kan itu kan kayak buang-buang duit aja ya. Jadi kami berpikir kalau memang kondisi semua sudah stabil, mungkin ada yang tersisa, nanti kami diskusikan sama PPK Agama, mungkin ya membantu mendirikan satu sekolah yang sekarang luluh lantak di salah satu desa, itu kan mungkin lebih berarti ya, gitu deh. Oke, jadi ada ide untuk bangun sekolah. Mungkin ini kita perlu crowdfunding yang cukup agak besar gitu. Tapi mungkin juga bisa kita mulai ke depan gitu, Bu Kris. Ya Mas, berhubung kan itu kan apa ya namanya, kan kita ngerti ya Tapanuli Tengah, Sibolga itu kan sangat banyak desanya ya. Maksudnya Iya. SD negerinya kan bukan yang membutuhkan bangunan sampai segede-gede apa ya, tapi kalau di situ kita bisa meninggalkan jejak kita kan itu sudah yang terbaik lah saya pikir, daripada kami menjalankan hanya sekedar menyalurkan Kan. Oke. makanan gitu-gitu. Ya. Kalau hitung-hitungan kasar untuk membangun sekolah itu kira-kira perlu berapa, Bu Kris? Atau bisa dibikinkan semacam coret-coretan atau proposal gitu? Bisa sih Mas, background saya juga arsitek, bisa aja itu nanti. Maksudnya kita kan untuk jualan donasi makanan mungkin sudah selesai. Ya. Nah, nanti kita akan edarkan untuk proyek membangun sekolah gitu kan. Siapa tahu Ya, ada teman kita yang punya kelonggaran untuk membantu itu gitu. Kalau ada semacam coret-coretan atau proposalnya bisa kita mulai mainkan meskipun perlahan gitu ya. Ya baik Mas. Nanti kami sampaikan kalau memang ini kan ibaratnya ini udah jalur sekunder ya, yang dibutuhkan pakaian, dibutuhkan ini, kalau itu kita udah agak tenang ya, dan kita melihat masih ada saldo di donasi kami gitu, berarti nanti kami akan mengarah ke situ, kami siapkan proposalnya. Oke, siap. Noted. Kalau dari teman-teman Aceh? Pak Seku mana nih? Mbak Najar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Mas Komo baru bisa join. Wes, nggak apa-apa. Kita juga baru hidup listrik ini di Los Mawe. Iya. Kita baru mulai menyapa. Selama ini cuma sama Mbak Diva sama Mbak Yasi aja kita. Ya, makasih Mas sudah diundang dalam rapat via Zoom ini. Tadi saya tidak banyak yang bisa saya dengar, hanya sebagian kecil yang terakhir tadi.
Tapi saya kira memang kalau untuk berbicara tentang musibah banjir, terutama yang di Aceh ya, Mas Womo, ada banyak kabupaten kota yang memang cukup parah. Terutama tadi teman-teman yang menyebutkan, saya dengar Tamiang, kemudian Langsa, terus Aceh Timur, Aceh Utara, Lok Semawe, Biren, Pijai, itu yang pantai utara. Yang masuk ke tengah kita mulai dari Aceh Tenggara, kemudian Gayo Lues, Aceh Tengah, Benar Meriah. Kemudian di ujung barat selatan Tenggara itu ada Singkil. Kalau Singkil, kemudian Sebelus Salam, kemudian Aceh Selatan. Saya dengar dari teman-teman Kagama di lapangan memang sudah tercover. Tetapi daerah yang saya sebut pertama tadi, terutama yang saya sebut pertama sekali itu Tamiang, itu memang masih perlu concern kita pada tahap tanggap darurat. Di wilayah pantai utara ini dan tengah di Aceh ini belum bisa kita bicara pada tahapan rehab ya, tapi ini masih tanggap. Nah, khususnya untuk daerah Tamiang, kemudian sebagian Langsa, sebagian Aceh Timur, masih sebagian di Aceh Utara juga, sebagian juga di Biren, kemudian Aceh Tengah dan Benar Meriah dan saya selalu lupa namanya, Gayo Lues itu kalau yang 4 di atas itu masih terisolir Mas sampai sekarang. Jadi transportasi kita masih udara. Tadi pagi kalau enggak salah, kalau jadi itu teman-teman Kagama Aceh dari Banda Aceh itu sudah di-drop sembako ke Aceh Tengah dan Benar Meriah, dan mungkin akan nyusul nanti ke Gayo Lues. Kalau Aceh Tenggara itu bisa di-drop dari Sumatera Utara. Nah, jadi kebutuhan dasar terkait dengan makanan terutama ini menjadi masih isu utama kalau di Aceh. Hal-hal penting itu terutama terkait dengan sembako dan fasilitas penyulingan air bersih. Saya terakhir tadi mendengar itu, memang saya mendengar ada di BNPN ya, ada alat yang bisa digunakan secara manual di pompa. Saya juga sudah lihat videonya, tapi kita belum tahu bagaimana mengaksesnya. Nah, kalau itu kita bisa dapat, itu sangat bermanfaat itu kalau kita bisa kirim ke pengungsian di lapangan. Karena memang saya mendengar cerita langsung dari yang mengalami meminum air banjir. Jadi airnya diendapkan sebentar, nanti dicampur dengan teh, supaya nggak bau, dia kemudian minum itu. Nah, jadi saya kira kalau untuk Aceh khususnya sampai dengan hari ini atau seminggu ke depan, itu kita masih berbicara tentang tanggap darurat kemanusiaan. Itu gambaran umum kalau di kita, Mas. Sementara terima kasih sekali ini dukungan dari PP Kagama yang sudah menyerahkan donasi kepada kita sebelumnya melalui Pak Sekjen ya, Pak Wamen, sekitar 54 juta, dan teman-teman Kagama di Aceh dan masyarakat umum yang percaya pada kita juga sudah banyak mendonasikan sumbangannya melalui Kagama Aceh yang sudah kita salurkan ke yang bersangkutan. Itu mungkin dari saya sementara, Mas. Tapi yang paling penting yang saya katakan bahwa di samping itu, kemarin Minggu saya juga sudah ketemu dengan tim medis yang dikirim ada dari Sarjito, ada dari UGM, ada dari Rumah Sakit Klaten. Konsentrasi mereka di Aceh Utara. Aceh Utara bagian timur itu memang parah, termasuk yang saya sebut tadi Kecamatan Langkahan. Mereka teman-teman sudah ke sana. Pimpinannya itu Dr. Tomo dari Rumah Sakit UGM itu. Dan mereka mengatakan hari ini mungkin akan ganti tim. Tetapi kalau bisa ada tim lain yang disupport oleh Kagama yang
bisa kita tempatkan di Aceh Tamiang, dan kemudian yang 3 kabupaten tengah tadi, Aceh Tengah, Banda Mariah, dan Gayo Luwes. Itu mereka terutama kita mohon nanti bisa menghandle terkait dengan pelayanan medis. Biasanya kalau tim medis itu memang berangkatnya itu tim lengkap ya, ada listrik, ada tim air gitu, dan sebagainya. Jadi saya kira itu Mas Komo. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita 3 menit menuju jam 1 gitu. Ada yang mau disampaikan lagi atau bisa kita cukupkan? Sebagian tadi sudah kita catat dan mungkin akan ada beberapa action item gitu. Terus untuk update-nya Kagamaker mungkin nanti akan kita sampaikan di meeting selanjutnya ya. Mungkin kita perlu setup meeting untuk progress update dari masing-masing kita gitu, dan apa yang perlu kita support dan kita lakukan gitu ya. Izin Mas Tomo, kalau kami dari Kagama Sumut titip daerah Taput ya, Kagamaker ya Mas, karena begini, itu hampir tidak memungkinkan dikerjakan oleh orang sipil biasa gitu. Iya. Jadi masuknya sampai yang benar-benar yang itu kan bahkan harus menginap di hutan yang ngelansir barangnya ya. Barang gitu. Jadi kalau memang formalitas sih kita gampang, kita letakkan aja di serah terimanya ke bupati ya, foto-foto kalau memang itu. Tapi kan kita kan bukan begitu ya Mas ya. Jadi buat kami kita nggak lagi cari foto-fotonya, sebenarnya kami lagi mencari barang itu benar sampai ke ini, karena agak selentingan yang saya dengar itu kayak apa ya, kayak mau dibiarkan gitu loh Mas. Tapi saya nggak berani baca bicara gitu. Saya nggak berani baca bicara karena itu ini ya agak rahasia gitu. Jadi kami dari kemarin itu jadi pergulatan kami sebenarnya. Tapi begitu Winner bilang kalau Kagamaker sudah akan masuk ke Taput, dapat lagi itu ya info yang kemarin, flyer yang kemarin, kayaknya saya benar-benar secara pribadi mendapat info-info yang rahasia itu. Mohon titip deh itu Tapanuli Utara tuh. karena itu memang ya kebetulan dulu Bapak pernah kerja di Sibolga ya, Bapak juga alumni UGM ya, Bapak Ibu saya alumni UGM juga. Jadi pernah bertugas di Sibolga itu, dan jalan dari Taput menuju ke Sibolga itu kan kalau tahu Batu Lubang segala macam itu kan memang pinggiran kiri tebing kanan jurang, nah, kan seperti itu gitu. Jadi jalan satu-satunya memang ya masuk ke hutan-hutan itu untuk mendrop bahan ini ya, atau memang pakai helinya juga mungkin ya butuh skill khusus lah ya, karena tahu itu medannya emang nggak biasa itu. Makanya kami benar-benar titip deh, kami mungkin tidak bisa banyak berbuat untuk Taput ya, karena kondisinya begitu. Tapi kalau butuh siapa Kagama di Taput yang bisa membantu, kita punya beberapa Kagama yang memang posisinya juga ASN. Jadi untuk menyampaikan info-info yang sedikit rahasia itu kepada Kagama Care bisa lah. Nanti duduk kopi lepas ragam ya Mas. Siap. Gitu. Siap Bu Kris. Siap. Jadi sedikit update. Jadi Winner sama Mas Sandia kemarin sudah belanja di Medan dan hari ini bergerak ke Taput mudah-mudahan gitu, dan Kagamaker sudah akan mengirimkan 2-3 orang dari Jogja untuk berangkat ke membuka posko awal di Taput gitu Bu Kris. Dan tadi pagi saya sudah diskusi dengan Ibu Bendum, mungkin beberapa dana dari PP Kagama akan dialokasikan untuk ke Kagamaker gitu Bu. Mungkin dalam 2-3 hari ke depan akan ada update terkait dengan Kagamaker gitu. Iya, nggak apa-apa Mas. Kalau soal dana ini kan tujuan kita semua sama ya. Tujuan kita semua sama, ke korban mau lewat mana aja. Kalau buat kami itu nggak ada masalah lah. Karena kami tahu itu tidak bisa kami jangkau ya. Kami dengan senang hati menyerahkan kepada Kagamaker yang ke sana gitu. Oh siap, Terima kasih sekali Bu Kris.
kalau nggak ada mungkin bisa kita akhiri pertemuan kita pada siang ini. Mungkin sedikit meringkas. Kalau dari Sumatera Utara, kebutuhan logistik sudah hampir terpenuhi, kecuali Tapanuli Utara yang akan nanti disupport oleh Gagamaker. Terus juga Aceh Tamiang nanti akan disupport juga dari teman-teman dari Medan selain dari Aceh gitu ya. Terus ada rencana untuk menginisiasi sebuah sekolah, bangunan sekolah di Tapanuli Tengah gitu ya Bu Kris. Benar, Sedangkan Mas. dari ya, Ya, sedangkan benar. sedangkan dari Aceh isu utamanya adalah beberapa daerah belum terjangkau lewat jalan darat. Terus juga ada kebutuhan terkait dengan air bersih gitu ya. Terus juga nanti tanggap daruratnya sampai tanggal 13 dan setelah itu dilihat lagi apakah akan diperpanjang atau tidak gitu ya. Kira-kira seperti itu Ya, Mas. mungkin Ya, Mas. ya. Tadi itu Mas kalau bisa disupport tim medis lengkap itu Mas ya untuk Tamiang dan Aceh bagian tengah itu. Aceh tengah BM dan itu. Benar ya. Oh, oke. Itu nanti Ya. saya coba komunikasikan dengan pihak Sarjito atau UGM gitu ya, Pak. Ya. Karena itu bukan itu kan di pimpinan, kalau di sini kan ada Mas Tomo, kemarin saya jumpa. Iya. Mas Tomo bilang mereka besok kembali ke Jogja. Jogja ya. Terus ada hari ini atau besok tim lain datang. Tapi saya juga sudah sampaikan ke beliau kalau bisa diperluas. Jadi Tamiang, Aceh bagian tengah, Mas. Bagian tengah itu 3 kabupaten kota. 3 kabupaten kota ya. Oke, 3 siap. kabupaten, Ya, Mas. Jadi 4 kabupaten itu sangat mendesak. Kenapa? Sarana dan pelayanan medisnya memang lumpuh. Okay. Bahkan sangat penting kalau memang tim itu dikirim dengan kalau memungkinkan, kalau enggak nanti kita cari di sini sarana dukungan untuk melakukan pelayanan medis di lapangan, Mas, seperti tenda medis itu. Ya. Tapi ini saya tidak menjanjikan, tapi akan mengkomunikasikan karena mereka tidak di bawah PPK Agama gitu ya. Iya. Siap. Nah, tapi concern-nya nanti akan kita sampaikan. Oke, Mas. Kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri mungkin nanti kita jadwalkan untuk meeting berikutnya. Kalau nanti kita komunikasikan kembali kapan gitu ya. Ya, boleh. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.